Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, di mana saja berada, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel, yaitu Forum Ulama dan Aktivis Islam yang sudah ada di 3 provinsi. Hari ini kita masih membahas tentang puncak kesadaran manusia. Piramida puncak kesadaran manusia, tingkat level daripada puncak kesadaran manusia. Level yang paling bawah adalah level di mana kita sebagai umat Islam mempunyai kesadaran bahwa kita sudah mendapatkan hidayah, yaitu berupa agama Islam. Bapak, ibu kita Islam dan kita mendapatkan Islam secara otomatis. Dan sementara banyak manusia yang tidak mendapatkan hidayah agama Islam secara otomatis karena bapak ibunya non-Islam. Setelah akil balik, setelah dewasa, barulah Allah memberikan hidayah berupa taufik sehingga ia masuk beragama Islam, menjadi mu'alaf. Dan tidak mudah untuk menjadi mu'alaf, harus mengorbankan segala macam apa yang dia miliki. Intinya adalah kesadaran pertama adalah kesadaran bahwa kita sudah mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah dengan kita mendapatkan agama Islam. Kita beragama Islam sejak lahir. Tapi kenapa kita sia-siakan agama, rahmat, din yang Allah berikan, kita sia-siakan. Kita bahkan tidak mengerti apa agama Islam itu sendiri. Kita tidak menjalankan syariat perintah Allah. Bahkan kita melakukan apa yang dilanggar, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepadaku. Jadi kesadaran yang paling bawah adalah kita kurang memperhatikan, kurang sadar, bahkan kita lalai lengah. Bahkan tidak sedikit yang menjual, menggadaikan agama kita dengan hanya sekedar beras atau indomie atau uang kuliah gratis. Auzubillah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Setelah kita mencapai tingkat kesadaran bahwa kita mulai menjalankan syariat Islam, agama Islam, dinul Islam, menegakkan sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Mulailah kita harus mempunyai kesadaran yang lebih tinggi daripada kesadaran beragama Islam, yaitu beriman kepada Allah. Bagaimana kita beragama Islam kalau tidak ada iman? Kalau tidak ada iman, walaupun badan kita sehat, badan kita kuat, kita bahkan atletis, kita olahragawan, kita bisa mengangkat barbel, merangkat beban karung di atas 60 kg. Tapi kalau tidak ada iman, kita tidak akan bisa mengangkat tangan kita untuk takbirul ihram, untuk sholat ibadah kepada Allah. Kita akan berat untuk melangkahkan kaki kita untuk menuju musola atau masjid beribadah kepada Allah. Kalau tidak ada iman, apakah cukup dengan kita berislam dan beriman? Tidak. Kita harus masuk ke dalam keimanan yang paling dalam, yaitu keyakinan. Kalau iman, al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu kadang naik, kadang turun. Iman pun juga Allah mempertanyakan, belum tentu kita beriman sebelum Allah menguji tentang keimanan kita. Dan kita harus tidak hanya sekedar percaya atau iman, tapi harus yakin. Level selanjutnya, tangga selanjutnya, piramida selanjutnya adalah wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah, kita mesti yakin. Kalau kita sudah yakin,
kesenangan, kesengsaraan, anugerah, musibah, kesedihan. Kalau kita sudah yakin, itu tidak akan tergoyahkan. Dengan kemiskinan, ibadah kita makin bertambah. Dengan harta berlimpah, ibadah kita makin naik. Subhanallah. Apakah sudah cukup apabila kita sudah yakin kepada Allah? Tidak. Keislaman, keimanan, dan keyakinan itu harus kita memahami bagaimana kita beragama Islam, beriman dan yakin, tapi kita nggak paham apa itu agama Islam, nggak paham apa itu rukun iman, yaitu tentang mengenal Allah, tentang Allah. Kalau hanya sekedar bicara tentang Allah, mengatakan tentang Allah, berdakwah, berbicara, menyampaikan tentang Allah, semua orang bisa untuk menyebut nama Allah, berzikir, mengingat Allah. Karena apa? Burung beo pun bisa mengatakan tentang Allah, hanya sekedar mengucapkan tentang Allah. Tetapi tidak hanya keyakinan, kita mesti paham akan adanya Allah. Allah itu wujud, ada. Allah itu zohir, jelas. Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita, urat leher kita. Laqad khalaqnal insana ala ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi kita, urat leher kita. Kenapa Allah yang ada, yang wujud, yang jelas kita tidak melihat? Kita tidak mengenalnya, kita tidak memahaminya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu semata-mata bukan mata kita yang buta, tetapi hati kita lah yang buta. Wa man kana hazi a'ma, barang siapa di dunia sudah buta mata hatinya. Wa man kana hazi a'ma fahuwa fal akhirati a'ma, maka di akhirat pasti akan lebih buta lagi. Jadi kita mesti memahami hakikat akan adanya Allah. Kita harus memahami tentang wujud Allah, tentang zat, tentang nama, tentang sifat, tentang af'al, yaitu perbuatan Allah, qada dan kadarnya Allah. Agar kita bisa merasakan kehadiran Allah pada diri kita, pada qalbun salim kita. Subhanallah, ya kan? Qalbu mu'min baitullah. Qalbu, hati daripada seorang yang beriman kepada Allah adalah qalbu mu'min baitullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada kaum muslimin muslimat di mana saja berada, kita ada piramida, tangga manusia untuk menuju kesadaran, yaitu tingkat kesadaran yang paling tinggi, yaitu ke Sidratul Muntaha. Hari ini kita baru sampai part kelima untuk membahas tingkat kesadaran manusia. Tingkat yang pertama yaitu kesadaran beragama Islam, yang kedua kesadaran akan iman kepada Allah, yang ketiga adalah kesadaran keyakinan kepada Allah, yang keempat yaitu kesadaran kita akan memahami hakikat adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kaum muslimin muslimat di mana saja berada, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah daripada kesadaran daripada manusia. Banyak manusia orang Islam yang beriman kepada Allah, dia tidak menyadari hakikat akan keberadaan daripada Allah yang sesungguhnya. Demikian, wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.